Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya dengan sukacita, Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang bertemu kembali di tempat ini dan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya. Kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita tenangkan teduh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Bapa Elohim Yahweh yang hidup. Ini kami datang Tuhan menyembah Engkau. Kami rindu hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap hati kami. Memuaskan rindu kami akan Engkau Bapa. Jamah kami ya Elohim Yahweh. Berbicaralah bagi kami pribadi tiap pribadi Tuhan. Kami rindu hadir-Mu. Kami siap menerima Engkau Tuhan. Kami buka mata hati kami Tuhan. Bapa, hanya Engkau kekuatan kami. Hanya Engkau tempat perlindungan kami. Saat ini kami berhimpun menyembah Engkau. Sertailah ibadah kami ini Tuhan. Sepenuhnya di dalam tangan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Katakan, saat ini Bapa, aku rindu Engkau setiap waktu, setiap saat. Hanya di dalam hadirat-Mu kami menemukan ketenangan. Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu membakar kasih-Ku padamu. Terkobar untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu.
saat aku di hadapanmu, terselimuti kehadiranmu, pancaran keagunganmu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaanmu membakar kasih-Mu padaku. Terkobarlah untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Ajarku tak ingini apapun, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian yang katakan, saat ku di hadapan-Mu Tuhan, saat aku di hadapan-Mu, amin, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu membakar kasih-Ku padamu. Terkobarlah untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Mari bersama katakan, ajarku tak ingini apapun, rinduku Tuhan, amin, doaku Tuhan, tetap tinggal di hati. Mari Bapak Ibu siapa untuk berdiri, mari bersama katakan, rinduku. Kau melihat kami pagi hari ini Bapa dari ketinggian tata-Mu. Kau selidiki setiap hati kami Tuhan. Rinduku Tuhan, amin, doaku Tuhan, tetap tinggal di hati. Rinduku Tuhan, benar doaku Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa dan permohonan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Rinduku Tuhan, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hati. Sekali lagi katakan, rinduku, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu, tetap tinggal di hadirat-Mu, tetap tinggal di hadirat-Mu. Mari sembah Allah yang maha mulia, Allah yang maha
Segenap hati menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Elohim Yahweh. Haleluya. Bersama para malaikat kami menyembah-Mu, menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, Allah Elohim Yahweh yang hidup. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami rasakan, kami menyembah-Mu Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Terimalah sembah puji hormat kami, biarlah harum di hadapan-Mu. Oh Bapa, haleluya. Ajarku tak ingini apapun, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadir. Rinduku ajarku tak ingini apapun, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Tetap tinggal di tetap tinggal di hadirat-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah Elohim yang hidup. Amin. Ada sukacita bersama kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Boleh kasih jabat tangan kiri kanan, depan belakang. Haleluya. Kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama nyatakan, hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami perlukan. Amin. Haleluya. Mari kekasih Allah senangkan hati Tuhan pagi hari ini. Mari bertepuk tangan di hadapannya, bersuka di hadapan Tuhan. Engkau satu-satunya yang ku perlu, lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Bergantung padamu Bapa, hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Mari bersama katakan, ku percaya, ku percaya, ku percaya padamu Bapa. Kau berlindunganku
satu-satunya yang ku perlu. Amin. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Aku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Mari sama-sama katakan dengan iman. Ku percaya padamu Bapa. Amin. Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku, Engkau pembelaku. Amin. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku percaya. Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidup hanya Kau yang ku perlu. Musik memuji Tuhan. Pujilah Engkau Allah kami yang dulu. Kami percaya hanya Engkau Allah satu-satunya yang kami percayai. Amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku percaya. Angkat suaramu. Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku. Mari bersama katakan, ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Amin. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari persiapkan keberadaan kita, fokus kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Aku mau ikut jejak-Mu Tuhan. Walaupun sukar dan berat jalan salibku, namun aku mau Tuhan. Haleluya. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan. Kau bawa aku
di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibku. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Lebih tulus lagi sampaikan, Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibku. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari Bapak Ibu saya tutup berdiri. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibku. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu. Jemaat saja katakan, ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Raja. Ya Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Salibku di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Yesus. Saya mengundang hamba-Nya bertugas. Walau sukar dan berat jalan salibku, di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibku. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan, sampai kekekalan, kami mau iring Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bersama-sama kita kembali naikkan hormat kita kepada Tuhan lebih lagi. Sampai kemuliaan, sampai kekekalan.
Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan. Bersamamu Tuhan sampai kemuliaan, sampai kemuliaan. Bersamamu Tuhan sampai kemuliaan, bersamamu Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan yang Engkau beri buat kami. Keberadaan kami di hadapan-Mu itu berkat yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, dan kelimpahan-kelimpahan berkat itu pun merupakan kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa melihat dan memandang Engkau saja ya Bapa. Di pagi hari ini, hari yang indah, hari yang Engkau jadikan bagi kami, dan kami masih ada di hadapan-Mu ini Bapa. Berarti Engkau punya rencana dalam hidup kami masing-masing. Bapa Surgawi, pegang tangan kami, jangan lepaskan ya Tuhan. Kami tahu karena Engkau memberitahu bagi kami bahwa begitu sulit jalan menuju kepada Bapa. Mudah terpeleset. Karenanya ya Bapa, kami mohon tuntunan yang dari Tuhan. Kami mohon suara Tuhan yang murni itu menegur, mengingatkan, menghajar, memberi kekuatan, sekaligus membangkitkan kami, agar kami Bapa dapat terus menyangkal diri, memikul salib di jalan-Mu ini. Dan jika kami pergi dari rumah menuju tempat ini, masih membawa pemikiran-pemikiran manusia, pemikiran-pemikiran yang bukan daripada Tuhan, kami mau tanggalkan bersama-sama saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah hati kami ya Bapa, agar hati kami disiapkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa kepada kami semua, umat-umat-Mu, jemaat-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan juga Ibu Gembala, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Yoel Trianto, asalnya dari Jawa Tengah, tapi saya tinggal di Tangerang, Banten, dekat Jakarta. Saya berasal dari sana. Demikian sekilas perkenalan saya. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi tidak fokus lagi, menjadi bergeser
dari pandangan kita kepada Tuhan. Seringkali hal-hal yang kita lihat dan kita dengar membuat kita menjadi terdistrak atau menjadi kabur, menjadikan pandangan kita kepada Tuhan hilang. Sebagai orang yang dipanggil Tuhan, Bapak Ibu semua, kita mesti serius menanggapi panggilan Tuhan ini. Kita mesti sungguh-sungguh. Meskipun seringkali kita menyadari, kita bertanya-tanya, kadang hidup kok tidak adil. Kadang kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitar kita. Kita juga mengalami perlakuan-perlakuan atau tindakan yang tidak menyenangkan, menjadikan diri kita tidak nyaman dari anggota keluarga, dari rekan sekerja, dari orang-orang yang kita temui, siapapun itu, membuat kita menjadi gusar, menjadi merasa diremehkan, menjadi merasa kurang dihargai, atau bahkan tidak dihargai sama sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun hal dalam semuanya itu, di sana tetap ada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dari kebenaran ini kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa menimba banyak pemahaman dan pengetahuan. Tentu dalam perikop firman Tuhan ini, dalam bagian firman Tuhan ini, kita dipanggil sebagai anak-anak terang. Sebagai anak terang artinya anak-anak yang dipisahkan dari gelap. Dari gelap menuju terang. Dari gelap kepada terang. Itulah yang disebut dalam bahasa Alkitab itu eklesia. Yang kita kenal sebagai gereja. Gereja sebenarnya bukan mengacu pada satu bangunan di mana tempat kita beribadah. Gereja itu diri kita sendiri. Gereja itu adalah tempat bait Roh Kudus diam di dalam diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing inilah gereja. Kalau kita memperkarakan dengan serius Bapak Ibu semua, keberadaan gereja yang adalah diri kita, tubuh kita, bait Roh Kudus ini, kita lihat dengan serius. Apakah diri kita ini sudah pantas ditinggali Tuhan atau belum? Apakah Tuhan Elohim Yahweh yang maha tinggi, pencipta alam semesta ini, sudah berkenan tinggal di dalam diri kita atau belum?
Beliau yang Maha Kudus itu mestinya tinggal di bait yang kudus. Kalau kita mendapati diri kita sendiri belum pantas, mendapati diri kita belum layak untuk ditinggali Tuhan, mestinya kita merasa tidak tenang, merasa gusar. Dan bahkan kalau kita mendapati diri kita sendiri belum pantas ditinggali Tuhan, Tuhan belum berkenan tinggal di sana, kita sama dengan ada di dalam bahaya yang besar, masalah yang serius. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, kita ini tidak banyak menguasai ilmu. Ada satu orang menguasai ilmu IPA. Ada satu orang menguasai ilmu pengetahuan sosial. Satu orang lagi menguasai matematika. Satu lagi orang menguasai ilmu komputer. Tentu bidang dalam ahli masing-masing. Kita akan mungkin merasa aku awam dalam bidang komputer. Aku tidak tahu komputer. Aku tidak tahu dalam bidang ilmu sosial. Tidak masalah. Tetapi dalam hidup kita ini, kita tidak boleh awam dalam Tuhan. Kita ini harus mengenal Tuhan. Sebagai anak terang, kita mesti mengenal Tuhan. Jangan awam terhadap Tuhan. Bahaya. Betul kita tidak pintar dalam banyak hal. Tetapi kita mesti mengenal Tuhan. Tuhan memberikan rohnya di dalam diri kita untuk mengenal beliau. Beliau yang tidak ada batasannya itu, tidak pernah terhenti oleh waktu. Dan tidak pernah blank spot. Selalu ada signal ke sana. Kita mesti memanfaatkan itu. Untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita mengenal pribadinya yang agung itu Bapak Ibu, itu satu ancaman bagi kuasa kegelapan. Itu satu ancaman bagi setan, bagi roh jahat. Bagi roh jahat itu begini. Roh jahat itu punya pandangan, punya visi, punya misi untuk menghancurkan manusia. Asal bukan Elohim Yahweh dan asal bukan Yesus Kristus. Itu yang ditanamkan di dalam diri manusia. Kita bisa saja memiliki kekayaan, memiliki jabatan, gelar, kedudukan dan lain sebagainya. Bagi roh jahat itu tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi menjadi masalah bagi roh jahat kalau seseorang itu mengenal pribadi Elohim Yahweh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengenalan ini Bapak Ibu, roh jahat berusaha untuk mengalihkan pandangan kita, berusaha untuk memelesetkan kita, untuk menggoda kita agar kita bergeser dari pribadi itu. Karenanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak terang ini. Karena itu, Efesus pasal 5 ayat 15 tadi. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Dengan seksama ini bisa dikatakan dengan serius. Kalau dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, perhatikanlah dengan seksama. Jangan menengok ke kanan dan ke kiri. Kalau kita menengok ke kanan dan ke kiri, itu artinya sudah meleset. Perhatikanlah sungguh-sungguh.
di dalam diri kita ini? Apakah pandangan kita tetap kepada Tuhan atau sedang memandang yang lain? Bapak Ibu bisa mengoreksi hati kita masing-masing langsung. Untuk membuktikan diri kita ini mencintai Tuhan atau tidak, sebenarnya tidak sulit. Untuk membuktikan diri kita ini sedang nyambung sama Tuhan atau tidak, itu tidak sulit. Dalam 24 jam, sehari kita diberikan waktu yang sama. Semua kita mendapat bagian 24 jam. Seberapa banyak kita memikirkan perkara-perkara yang di atas? Seberapa banyak pikiran kita yang kita pakai untuk mengoreksi hati kita di hadapan Tuhan? Kamu berkenan enggak ya? Seringkali kita mesti menyediakan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Jangan-jangan di dalam diri kita ini masih ada berhala. Berhala itu bukan sesuatu yang nampak kadang-kadang. Memang seringkali berhala itu nampak. Tapi ada juga berhala yang tidak nampak. Pikiran-pikiran yang mengembara ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, entah kemana enggak tahu. Ini pun kalau mendistrak kita, menggeser kita dari pandangan kita kepada Tuhan, ini pun berhala. Yuk kita cek up rohani dari hal sederhana dulu. Apakah Bapak Ibu dan saya memiliki waktu untuk membaca Alkitab dalam sehari? Tidak usah angkat tangan. Ayo jawab masing-masing. Jangan-jangan kita menjadi awam terhadap Tuhan. Beresiko. Tidak banyak orang yang membawa Alkitab secara fisik. Oh enggak apa-apa. Di HP juga ada Alkitab. Oke. Bapak Ibu ada dalam resiko yang besar. Yang akan menyeret ke api kekal. Saya mau beritahu sekarang ini. Bertobat. Hati-hati. Hati-hati. Seberapa banyak? Oke, ini dari baca Alkitab. Saat teduh, pagi hari, mungkin bukan dengan Bapak Gembala senior, mungkin juga bukan dengan Ibu Gembala sidang. Punyakah waktu kita untuk berkomunikasi dengan Bapa kita yang maha tinggi? Bapa, koreksilah aku. Jangan-jangan aku sudah menyeleweng, pikiranku sudah mengembara. Sudah meleset, periksalah aku, tariklah aku ya Bapa. Bapak Ibu, jangankan tontonan. Kadang-kadang cuman jajan di pinggir jalan bisa membuat hati kita meleset. Kita sudah tidak ingat Tuhan lagi. Kalau Pak hari ini kan sekarang sudah kelewat pagi, sudah hampir siang. Kita bisa cek besok pagi waktu kita bangun. Apa yang terlintas waktu bangun pertama kali, itulah yang menjadi pikiran kita. Pekerjaan, masak tanggung jawab, betul. Duit atau uang, atau pacar kita buat yang muda-mudi. Sesuatu yang kita sukai itu akan kita pikirkan sampai kita sebelum menutup mata malam hari. Itulah yang terekam. Waktu bangun besok pagi, itulah yang teringat. Bayangkan kalau yang terekam dalam pikiran kita sepanjang malam itu bukan Tuhan, mengeram di sana, tinggal di sana, waktu tidur sudah mengakar di sana. Betapa bahayanya kita. Semestinya sebelum kita tidur itu,
yang mesti perlu kita ingat adalah pribadi Elohim Yahweh dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Engkau sudah membimbing aku sepanjang hari ini. Anugerah berkat rohani yang luar biasa yang membuat aku menjadi dewasa. Sebelum aku menutup mata untuk hari ini, Engkau tinggal di dalam hatiku. Mestinya demikian, Bapak Ibu. Oh ya, Pak Pendeta, saya juga begitu. Tapi seringkali kita ini tidak stabil. Pikiran kita terhanyut oleh emosi. Emosi kita ini terganggu oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Situasi, kondisi yang membuat hati kita menjadi keruh. Makanya firman Tuhan mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dalam kekristenan itu mengacu pada kitab Roma pasal 12, ada yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Kalau kita belum bisa melakukan suatu tindakan yang sempurna, kita juga bisa melakukan perbuatan baik. Nanti waktu kita melakukan perbuatan baik, Roh Kudus akan memimpin kita ke satu tindakan yang benar dan yang sempurna. Bapak Ibu, kalau di rumah ada TV, lebih tertarik nonton TV atau lebih tertarik doa malam? Oke, tidak jawab. Yang penting menjawab dalam hati. Tidak apa-apa. Saya yakin Roh Kudus sudah berbicara, mengingatkan, dan menjawab. Bapak-bapak lebih suka menonton pertandingan olahraga atau mencari wajah Tuhan? Oh iya. Hendaknya itu menjadi salah satu koreksi untuk kita melihat apakah kita ini sudah memiliki cinta yang standar di hadapan Tuhan atau belum. Jangan puas dengan level rohani yang sudah kita capai sekarang ini. Pak, aku sudah jadi Kristen, Pak. Baik, jadi Kristen itu baik. Jadi Kristen itu indah, tapi belum cukup, Bapak Ibu. Menjadi orang beragama Kristen itu belum cukup. Mari kita naik lagi ke gunung Tuhan, mempertanyakan lagi apakah level rohaniku ini sudah memuaskan hati Bapa di surga atau belum. Pak, kalau begitu nggak ada habisnya dong hidup ini. Betul, nggak ada habisnya. Sekarang mau ditanya balik, Bapak, Ibu, dan saya ini hidup di dunia untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu hidup di dunia? Sebenarnya hidup kita di dunia ini adalah satu pengembaraan, satu ujian, satu sekolah, suatu pendidikan yang diinisiatifkan oleh Bapa sendiri. Nak, kamu sekolah di dunia ini. Nanti kalau kamu lulus, kamu pulang, saya wisuda, kembali lagi sama aku yang di sana. Kalau sementara kita ini sekolah di bumi ini, sekolah kehidupan ini, tetapi hati kita tidak merindukan kekekalan, tidak merindukan kerajaan surga, tidak merindukan langit baru, bumi baru, dan kita betah di sini, berarti kita akan menjadi warga dunia, bukan warga kerajaan surga. Bentar. Bapak Ibu, apakah firman yang saya sampaikan ini bahasanya terlalu berat? Mudah-mudahan tidak. Untuk adik-adik yang muda-muda ini. Adik-adik, dunia yang akan datang lebih jahat dari hari ini. Hati-hati, sayang Tuhan,
mengasihi Tuhan. Anak-anak muda, duniamu masih lebih panjang kemungkinan. Tapi ingat, yang panjang itu bukan berarti sesuatu yang indah-indah. Ada banyak tantangan, bahkan ada banyak hal yang akan menyakiti dirimu di depan nanti. Untuk kita semua yang masih diberikan hari dan kesempatan untuk hidup, kita tahu pasti bahwa yang kita lalui ini selalu dan bahkan seringkali tidak atau bukan sesuatu yang kita kehendaki. Bukan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kita berteriak kepada Bapa, Bapa tolong aku. Itu vitamin jiwa Bapak Ibu. Supaya kita berteriak kepada Tuhan. Bukan satu kebetulan tadi ada lagu yang mengatakan bahwa engkau lebih dari nafasku, engkau lebih dari darahku. Darah suatu saat tidak kita butuhkan lagi. Darah suatu saat tidak kita perlukan lagi. Yang kita perlukan waktu kita masuk ke dalam liang kubur itu hanya satu pribadi, Elohim Yahweh, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebihan. Bapak Ibu, yang pernah saya alami, kemungkinan Bapak Ibu juga alami. Ada satu masalah yang terjadi di dalam diri saya. Masalah itu tidak bisa diselesaikan kalau saya tidak berlindung pada hadirat Tuhan. Dan seringkali nangis di sana. Oh, obatnya di warung Pak. Kalau obatnya di warung, saya beli obat di warung, saya konsumsi obat itu selesai. Oh, obatnya nonton film Pak. Kalau obatnya nonton film, saya obati dengan cara nonton film di bioskop. Tidak ada obatnya selain berlutut di kaki Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau mengizinkan penyakit ini ada? Penyakit rohani, penyakit jiwa. Kalau saya tidak segera menghampiri dan diam di kaki Tuhan, gila saya. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan untuk penyakit itu. Membuat saya sering-sering atau bahkan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Jika Bapak Ibu serius dengan Tuhan, jika Bapak Ibu ingin memperkarakan, ingin menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya, mintalah. Bapa, aku meminta Engkau sendiri sebagai hartaku, bukan yang lain. Mulai saat itu, Bapak Ibu akan diproses oleh Tuhan. Tapi kalau kita belum bersedia, jangan minta dulu. Tapi kalau nggak minta, waktu akan segera habis. Dunia kita, waktu hidup kita terbatas. Paling-paling 70-80 tahun. Setelah itu kemana? Kita semuanya tahu. Mari kita lihat ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan itu Bapak Ibu akan berusaha menyeret diri kita. Kejahatan bukan hanya satu perbuatan yang melanggar moral. Kejahatan bukan hanya sesuatu yang melanggar peraturan-peraturan pemerintah. Tetapi pada waktu kita memiliki berhala di dalam diri kita masing-masing, pada waktu kita memiliki kerajaan diri kita sendiri, itulah yang disebut sebagai kejahatan. Bapak Ibu dan saya pernah punya kerajaan sendiri kan? Contohnya seperti ini. Oke,
tunjuk tangannya di dalam hati saja. Apakah Bapak Ibu dan saya masih suka tersinggung? Dia meremehkan saya. Dia tidak tahu siapa saya. Itu kerajaan diri sendiri. Kita merasa berhak untuk dihormati. Berhak merasa diri kita dihargai. Sebenarnya itu merupakan alarm, merupakan peringatan Tuhan bahwa kita masih punya kerajaan diri kita sendiri. Kalau kita merasa direndahkan ya, coba dengan tenang hati, oh iya enggak apa-apa, terima kasih. Walaupun sementara waktu seketika itu juga hati kita merasa ser begitu. Tapi apakah kita mau menerima dengan legowo, menerima dengan lapang dada waktu kita tersinggung? Kemungkinan diri kita masih ada dendam. Dendam dengan saudaranya sendiri, dengan saudara kandung, dengan saudara sepupu, rebutan warisan dan lain sebagainya. Membuat hati kita menjadi dendam. Bapak Ibu, yang demikian ini loh belum menjadikan diri kita atau yang menghalang-halangi kita menjadi warga kerajaan. Kalau memang ada perselisihan, selesaikanlah dengan baik-baik. Kalau masih ada rasa tersinggung, segeralah berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, kuampuni orang yang menyinggung itu. Terima kasih, berkati orang yang menyinggung saya itu. Sudah Tuhan pakai untuk mengingatkan saya, supaya saya tidak memiliki kerajaan saya sendiri. Terima kasih untuk saudara-saudara di sekitar saya yang saya rasa jahat terhadap saya. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di sekitar ini bukan jahat, tetapi yang jahat kita. Kita merasa dijahati. Kan kalau diri kita ini yang belum beres dengan Tuhan kan seringkali kita menjadi sensitif. Diri kita belum beres terhadap Tuhan, kita ini gampang tersinggung, gampang menaruh dendam. Sebenarnya kalau kita mau dengan serius, dengan sungguh-sungguh, hidup berjalan dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi bisa. Saya pernah berkata ataupun bergumul dengan Tuhan, mempertanyakan pertanyaan ini kepada Tuhan. Tuhan, rasanya tidak adil. Aku yang masih diam dalam kodrat dosa ini, dagingku masih suka cenderung kepada dosa. Terus Tuhan menyuruh aku hidup kudus. Kok kebangetan ya Tuhan? Apakah Bapak Ibu juga pernah mempertanyakan hal ini kepada Tuhan? Kan rasa-rasanya tidak adil. Kita yang masih hidup dalam kodrat dosa ini, maksudnya daging yang berkodrat dosa ini, disuruh untuk hidup kudus. Itulah pertanyaan yang diungkapkan siswa saya kepada saya juga. Pak, kita ini kan memiliki tubuh yang cenderung berdosa. Mengapa Tuhan menghendaki kita hidup kudus? Jawabannya adalah supaya kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Bukan sebagai cinta yang murahan, tetapi cinta yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kalau hidup kita ini langsung diberikan tubuh seperti tubuhnya malaikat misalnya, yang tidak memiliki kecenderungan berbuat dosa, untuk mengasihi Tuhan itu begitu mudah. Begitu mudah.
Karena tidak ada kodrat dosa di dalamnya atau makhluk yang lain. Tetapi karena diri kita ini ada di dalam kodrat dosa, daging yang berkodrat dosa, tetapi diri kita memilih untuk mengasihi Tuhan, itu nilainya luar biasa. Pertandingan-pertandingan, perjuangan-perjuangan yang kita lalui, itu menjadikan Tuhan disenangkan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa waktu kita melakukan kehendak Tuhan, satu sisi kita merasa sukacita, tapi satu sisi juga daging ini merasa terrobek, merasa dilukai. Waktu daging ini merasa dilukai, kita merasakan seperti ada dua pribadi di dalam diri kita ini yang saling berperang. Tinggal kita mau menuruti yang mana. Untuk berkenan di hadapan Tuhan, untuk berkenan di hadapan Bapa di surga, kita tidak cukup hanya melumpuhkan keinginan-keinginan daging. Tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk mematikan keinginan-keinginan daging itu. Mari kita lihat ayat 17. Sebab itu janganlah bodoh. Ini kata ini agak kasar memang. Karena memang jemaat di Efesus ini, waktu Rasul Paulus menulis surat ini, jemaat di Efesus itu melakukan, di sekitarnya itu banyak orang melakukan dosa. Bahkan dosa itu dijual. Artinya siapa yang mau melakukan dosa itu dibayar di kota Efesus ini, waktu itu. Sampai Rasul Paulus mengirim surat ini kepada jemaat yang dilayaninya. Itu begini, sebab itu janganlah bodoh. Saya melihat lebih cermat lagi dalam bahasa Inggris ada dua kata yang membuat kita lebih mudah untuk memahami. Yang pertama, foolish, bodoh dalam pemahaman, dan juga stupid, bodoh dalam pengetahuan. Jangan bodoh. Kalau ini tidak ada di firman Tuhan ini, saya tidak berani mengucapkan di sini Bapak Ibu. Karena ini ada di dalam firman Tuhan, maka saya berani mengatakan ini. Jangan bodoh, Yoel. Jangan bodoh kita semua. Waktu dosa itu mengintip atau menggoda kita, segera kita menyingkir. Segera kita menghindar. Segera kita berlindung dalam hadirat Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Pada waktu kebodohan datang, tapi dalam satu sisi pengertian yang dari Tuhan itu juga disodorkan kepada kita. Tinggal kita pilih sesuatu yang bodoh atau kita tinggal pilih kehendak Tuhan. Itu pilihan kita. Wewenang ada di dalam diri kita. Mau ikut kerajaan kegelapan atau mengikut kerajaan Tuhan, itu ada dalam pilihan kita. Makanya tidak ada orang ke surga itu satu kebetulan. Menjadi warga kerajaan surga juga sudah terbaca mulai hari ini. Yang begini ini, yang model begini ini layak enggak masuk kerajaan surga? Ditolak atau tidak? Yuk kita pegang diri kita masing-masing. Yang model seperti ini layak enggak ya masuk surga? Waduh, gusar kalau kita sudah sampai mengurusi diri kita. Sampai-sampai Bapak Ibu, waktu kita mengurus diri kita sendiri di hadapan Tuhan,
Masalah-masalah dunia, masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, masalah-masalah yang lain seperti tidak berarti. Kita akan memperkarakan perkara kita di hadapan Tuhan. Apakah gereja ini, tubuh kita ini sudah pantas didiami oleh Elohim Yahweh, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada di dalam diri kita atau tidak? Sudah pantas atau belum? Kiranya itu menjadi perenungan hati kita, hidup kita, menggores, mengukir, mengingatkan, menjadi rema di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Setiap detak jantungku bagi-Mu. Setiap denyut nadiku untuk-Mu Tuhan. Semua milik-Mu. Setiap tarikan nafasku, setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Setiap detak jantungku bagi-Mu. Setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan. Semua milik-Mu Tuhan alasan. Tuhan alasanku hidup. Hanya Kau tujuanku. Apapun yang ku lakukan untuk kemuliaan-Mu. Mari jemaat bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Kita berdoa.
Bapa, ampuni saya masing-masing. Maafkan dalam perjalanan hidup kami belum seperti yang Tuhan mau, belum seperti yang Tuhan kehendaki. Maafkan kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Kami mau berubah, kami mau menjadi lebih baik. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Beri kesempatan buat kami, agar kami menunjukkan dan membuktikan cinta kami kepadamu Bapa, kepadamu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolonglah kami agar jalan kami, cara berjalan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan ya Bapa. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus.